Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid Al-Fattah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa marilah kita senantiasa panjatkan puja-puji kita, tasyakkur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga masih bisa menjalankan rutinitas kewajiban sehari-hari termasuk salat Jumat secara berjamaah ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selaku khatib, saya ingin berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah agar senantiasa meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Takwa yang artinya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan seluruh perintahnya juga meninggalkan semua larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah ibn Hatib merupakan sahabat yang sangat rajin, sangat rutin menjalankan sholat fardu secara berjamaah. Setiap hari, setiap waktu beliau tidak pernah terlambat menjalankan sholat secara berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada satu hal yang membuat Rasulullah ingin bertanya kepada beliau. Karena ketika setelah selesai sholat, Sa'labah ibn Hatib ini tanpa berzikir, tanpa membaca wirid-wirid yang lain, ia langsung bergegas pulang ke rumahnya. Akhirnya dengan kejadian itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu yang amat longgar, ia menyempatkan bertanya kepada Sa'labah, "Ya Sa'labah, apa sebab yang menjadikan engkau setelah sholat berjamaah langsung buru-buru pulang?" Sa'labah ibn Hatib langsung menjelaskan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saya pulang ke rumah setelah selesai sholat itu karena saya harus bergantian pakaian dengan istri saya. Karena kain yang sedang saya pakai ini sudah ditunggu oleh istri saya untuk melakukan sholat." Itu artinya Sa'labah ibn Hatib ini merupakan salah seorang yang bisa dibilang ekonominya sangat merendah.
sangat miskin, bukan hanya miskin, fakir. Sehingga yang namanya pakaian pun ini bergantian dengan istrinya yang ada di rumah. Maka dalam kondisi seperti itu, Sa'labah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan. Ya Rasulullah, ud'uni, doakan saya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan saya dan istri rizki yang berlimpah, sehingga kami mampu untuk membeli pakaian, mampu untuk bersedekah, mampu untuk berzakat, mampu untuk semuanya. Kondisi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'labah, qalilun tu'di syukrahu khairun min katsirin la tu'ti. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau rizki yang sedikit dan itu menyebabkan engkau taat kepada Allah, menyebabkan engkau terus beribadah kepada Allah, maka itu lebih baik daripada Allah memberikan rizki yang banyak namun engkau lalai untuk beribadah kepada Allah. Maka di posisi itu Rasulullah enggan atau menolak untuk mendoakan Sa'labah. Di keesokan harinya ketika Sa'labah berjumpa dengan Rasulullah, tak ragu-ragu Sa'labah juga meminta doakan. Di kedua kalinya tetap Rasulullah juga tidak mendoakan. Namun di pertemuan yang ketiga, Sa'labah sudah sangat memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan agar dirinya terpenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, termasuk untuk membeli pakaiannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya insyaallah akan mendoakan engkau supaya Allah memberikan rizki yang banyak, rizki yang berlimpah, dan semoga semuanya diberikan kelancaran. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 2 ekor kambing kepada Sa'labah sambil didoakan semoga rezekimu ini semakin bertambah banyak. Dan setelah kambing itu diberikan kepada Sa'labah, semakin hari semakin tumbuh besar dan pertumbuhan kambing itu berbeda dengan kambing-kambing yang lain. Maka setelah berbulan-bulan kambing itu terus beranak, sehingga satu daerah yang dihuni oleh Sa'labah ini penuh dengan kambing. Jadi Sa'labah ibn Hatib sudah mulai penuh kesibukannya untuk mengurus kambing. Bahkan saking banyaknya kambing, di suatu hari Sa'labah alpa atau tidak hadir ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada yang lain, "Aina Sa'labah? Di mana Sa'labah?" Maka ada sahabat yang menjawab, "Ia sedang mengurusi kambing-kambingnya yang sangat banyak ya Rasulullah." "Ya waihaka ya Sa'labah, sungguh celaka wahai dirimu Sa'labah." Di pertemuan berikutnya, di hari-hari berikutnya semakin tidak terlihat. Bahkan dalam seminggu Sa'labah cukup hadir di masjid hanya sekali, yaitu sholat Jumat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegurnya, "Ya Sa'labah, ya waihaka ya Sa'labah, sungguh celaka dirimu karena engkau mulai lalai dalam menjalankan ibadah sholat secara berjamaah." Tapi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak dipedulikan waktu itu. Karena saking berlimpahnya hewan-hewan yang dipelihara, saking banyaknya kambing-kambing yang dipelihara, dan ketika kambing-kambing itu sudah memenuhi nisab, artinya sudah waktunya dimintakan untuk zakat, maka Sa'labah pun menolak. Yang dianggap zakat oleh Sa'labah adalah unsur pemerasan. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus lagi sahabat yang sangat dipercaya untuk meminta zakatnya kepada Sa'labah, tapi tetap Sa'labah pada waktu itu tidak memberikan zakatnya. Maka dalam kondisi itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat
yang menegaskan bahwa ada orang-orang yang sebelumnya itu menginginkan kepada keutamaan-keutamaan Allah agar lebih bertakwa, agar lebih meningkatkan takwa. Namun ketika karunia itu diberikan oleh Allah, dia lalai dengan amanat-amanat tersebut. Sehingga di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mencap fa'aqabahum nifaqan. Allah Subhanahu wa ta'ala mencapnya dengan sifat munafik, dengan sifat nifaq. Jadi pada kondisi itu Sa'labah yang sebelumnya meminta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebelumnya berjanji untuk terus beribadah, untuk terus berzakat, namun ketika diberikan keutamaan, diberikan karunia, justru itu menjadi lalai, justru itu menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa menutupi kemungkinan bahwa keadaan kita yang sekarang itu merupakan keadaan yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah 216 dijelaskan, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jikalau engkau menginginkan satu kebaikan, maka itu belum tentu menurut Allah baik. Dan jikalau Allah menentukan engkau satu pilihan, walaupun pilihan itu buruk di matamu, tapi bisa jadi itu menjadi yang terbaik bagi dirimu. Maka ini sangat erat kaitannya dengan kisah Sa'labah yang pada waktu itu dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan miskin, ia terus beribadah, ia terus tepat waktu dalam menjalankan sholatnya. Tapi ketika diberikan harta yang megah, harta yang berlebihan, justru dia lalai, justru dia lupa untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam kondisi peristiwa Sa'labah itu, setidaknya mengingat dengan rizki, saya akan memberikan 3 poin penting, yang mana ada kaitannya dengan apakah itu ujian atau balasan atau istidraj. Kalau misalkan ada seseorang yang diberikan rizki yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kemiskinan, atau kebutuhannya 100 tapi dia mendapatkan hanya 50 dalam sehari, maka perlu diperhatikan, ini bisa menjadi 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu bisa menjadi ujian, atau disebut dengan imtihanullah, ujian-ujian daripada Allah. Yang namanya ujian tentu baik orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, semuanya akan diberikan imtihan, diberikan ujian. Tak peduli apakah dia beribadah kepada Allah ataupun tidak, kalau Allah sudah memberikan ujian, maka ujian itu akan jatuh kepada siapapun. Dan yang kedua yaitu balasan. Kalau balasan tentu ada perbuatan sebelumnya. Jadi kalau misalkan sebelumnya ada seseorang yang terus melakukan perbuatan-perbuatan buruk, terus melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan Allah mencabut nikmat-nikmat yang diberikan, lalu ia jatuh kepada kemiskinan, maka itu merupakan balasan atau disebut juga dengan jaza. Dan yang ketiga yaitu kita sering mengenal dengan istidraj. Istidraj adalah kenikmatan, kekayaan yang penuh berlimpah,
yang mana istidraj ini diberikan kepada orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan di luar sana, banyak sekali orang-orang yang sama sekali tidak memiliki kepedulian terhadap ibadah, tidak memiliki iman sama sekali, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan rizki kepada mereka yang banyak, yang terus berlimpah. Maka itu merupakan istidraj. Istidraj diberikan di dunia ini, maka suatu saat nanti di akhirat Allah akan langsung membinasakan dengan semaksimal mungkin. Itu merupakan istidraj dan perlu kita hati-hati. Perlu kita introspeksi diri apabila ada nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, namun ibadah kita masih biasa-biasa saja, ibadah kita masih kurang, tapi rizki kita, kekayaan kita terus berlimpah, maka hati-hati. Itu bisa saja istidraj. Dan jikalau Allah berkehendak, maka Allah akan mencabut semuanya dan Allah akan binasakan semuanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam kondisi ini, kalau kita melihat orang-orang yang zuhud atau orang-orang yang memiliki tingkat ma'rifat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun secara kehidupan, secara ekonomi mereka biasa-biasa saja, tetapi pada dasarnya mereka itu sangat kaya raya. Terkadang kekayaannya juga tidak kita bisa melihatnya. Itulah mengapa, karena orang-orang yang zuhud bukan berarti menolak kemiskinan, bukan berarti tidak mau menerima harta yang banyak dan berlimpah, tetapi orang-orang yang memiliki jiwa ma'rifat yang sangat tinggi, ia menjadikan kekayaannya, ia menjadikan dunia-dunianya hanya di batas genggaman tangan saja. Artinya ketika ada masalah apapun, ketika masalah untuk berzakat, dia langsung menunaikan. Ketika ada orang yang membutuhkan, dia langsung sedekahkan. Ketika tetangga-tetangga butuh, dia langsung membantunya. Karena harta yang ia miliki di genggaman tangan, cukup di genggaman tangan. Bukan masuk kepada hati, juga tidak masuk kepada pikiran. Inilah yang membedakan bahwa orang-orang yang memiliki sifat kezuhudan, ia menjadikan dunia hanya di tangannya saja, tetapi orang-orang yang memiliki jiwa yang rakus terhadap dunia, menjadikan dunianya, menjadikan hartanya tidak hanya di tangan, bahkan juga sampai ke hati dan pikirannya, dan justru itu mengganggu terhadap konsentrasi ibadah-ibadah kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, kondisi apapun yang kita rasakan sekarang, maka sikap yang harus diutamakan adalah bersyukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sudah diberikan. Bersyukur bukan berarti tidak ada usaha. Bersyukur di sini artinya ba'dal ikhtiyar. Ia bersyukur ketika sudah melakukan kerja keras yang sangat maksimal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Qur'annya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, maka akan saya tambah nikmat-nikmatnya, dan jikalau tidak bersyukur, niscaya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Implementasi daripada syukur yang harus kita lakukan adalah kita terus melaksanakan, kita terus melakukan ibadah-ibadah baik yang bersifat wajib maupun sunnah, ibadah-ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah,
ibadah-ibadah wajib yang sifatnya harus dilakukan, yaitu sholat, baik sholat sunnah di rumah ataupun sholat secara berjamaah, dan ini hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimah. Karena kalau misalkan kewajiban itu terus dilakukan, maka barokah daripada keistiqomahan itu akan kita gapai. Kalaulah satu ibadah, satu amalan ini terus dilakukan secara istiqomah, janji Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan itu akan turun kepada orang yang melakukan istiqomah. Istiqomah dalam hal apapun, termasuk istiqomah dalam menjalankan sholat secara berjamaah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man shalla lillah arba'ina yawman fi jama'atin. Siapa saja yang melakukan, yang menjalankan sholat secara berjamaah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di masjid dia tidak terlambat, artinya takbiratul ula dia berbarengan dengan seorang imam, maka kutibat lahu baro'atan, dia akan mendapatkan dua baro'ah, dua kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu baro'atun minan nifaq, kebebasan ia dibebaskan dari sifat kemunafikan. Dan ini yang bahaya. Sifat munafik terkadang masuk di sela-sela hati seorang muslim dalam menjalankan ibadah. Hati seorang muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Maka orang yang istiqomah, rutin dalam menjalankan sholat secara berjamaah, mendapatkan barokah, dibebaskan dari sifat munafik. Dan kebebasan yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu dibebaskan baro'atun minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Inilah harapan kita semua, inilah cita-cita kita semua, yaitu kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, termasuk menjalankan sholat fardu secara berjamaah, ini menjadi pahala istiqomah kita semuanya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk masuk kepada surga firdausnya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah 'azza wa jalla amarakum bi amrin fihi bada'a bi nafsihi
وثنى بملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الدعاء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واتقوا الله يجعل لكم من أمركم مخرجا ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة